semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai gaya belajar. Tahukah kalian apa itu gaya belajar? Gaya belajar merupakan sebuah pendekatan yang menjelaskan mengenai bagaimana individu belajar atau cara yang ditempuh oleh masing-masing orang untuk berkonsentrasi pada proses dan menguasai informasi yang sulit dan baru melalui persepsi yang berbeda. Nah, selanjutnya adapun definisi dan pengertian belajar dari beberapa sumber buku. Menurut Gunawan 2006, gaya belajar adalah cara yang lebih kita sukai dalam melakukan kegiatan berpikir, memproses, dan mengerti suatu informasi. Sedangkan menurut Samples 2002, gaya belajar adalah kebiasaan yang mencerminkan cara memperlakukan pengalaman dan informasi yang kita peroleh. Selanjutnya, menurut Nashidson 2000, gaya belajar adalah cara yang konsisten yang dilakukan oleh seseorang murid dalam menangkap stimulus atau informasi, cara mengingat, berpikir, dan memecahkan soal. Adapun menurut Sukadi 2008, gaya belajar adalah kombinasi antara cara seseorang dalam menyerap pengetahuan dan cara mengatur serta mengolah informasi atau pengetahuan yang didapat. Yang terakhir, menurut Deporter dan Hernacki 2013, gaya belajar merupakan suatu kombinasi dari bagaimana ia menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi. Nah, kita lanjut ke materi yang kedua ya, yaitu jenis-jenis gaya belajar. Jadi, menurut Deporter dan Hernacki 2013, ada 3 jenis-jenis gaya belajar. Yang pertama ada visual, yang kedua ada auditory, dan yang ketiga ada kinestetik. Nah, apa saja ya pengertian dari 3 jenis-jenis gaya belajar tersebut? Yuk kita simak materi berikutnya. Nah, gaya belajar yang pertama yaitu visual. Apa sih gaya belajar visual itu? Jadi, gaya belajar visual adalah gaya belajar yang berfokus pada penglihatan. Saat mempelajari hal baru, biasanya tipe ini perlu melihat sesuatu secara visual untuk lebih mudah mengerti dan memahami. Selain itu, tipe visual juga lebih nyaman belajar dengan penggunaan warna-warna, garis, bentuk, dan nilai artistik. Salah satu ciri yang tergolong peserta didik dengan menggunakan gaya belajar visual ini, yaitu ia sangat menyukai dalam membaca buku dan memperhatikan ilustrasi yang diberikan oleh gurunya. Nah, adapun ciri-ciri yang mempunyai gaya belajar visual yaitu 1. Mudah mengingat dari yang dilihat daripada yang didengar. Kedua, lebih suka membaca daripada dibacakan. Yang ketiga, berbicara dengan tempo yang cukup cepat. Yang keempat, sulit menerima instruksi secara verbal kecuali ditulis. Dan yang terakhir, suka menggambar walaupun di kertas. Cara belajar siswa dengan gaya belajar visual antara lain ialah: yang pertama, gunakan gambar dan diagram. Siswa visual lebih mudah memahami informasi melalui gambar, grafik, dan diagram. Yang kedua, baca buku bergambar. Pilih buku atau materi pelajaran yang dilengkapi dengan ilustrasi. Ini akan membuat proses belajar lebih menarik dan membantu pemahaman. Yang ketiga, catatan berwarna. Menggunakan spidol warna-warni saat mencatat dapat membantu siswa visual menandai informasi penting dan meningkatkan daya ingatnya. Yang keempat, tonton video edukasi. Video yang menjelaskan konsep atau materi pelajaran dapat sangat bermanfaat bagi siswa dengan gaya belajar ini.
Auditory. Gaya belajar auditori mengandalkan pendengaran sebagai penerima informasi dan pengetahuan. Seseorang dengan tipe belajar ini tidak masalah dengan tampilan visual saat mengajar. Yang penting adalah mendengarkan pembicaraan guru dengan baik dan jelas. Di saat pembelajaran berlangsung, biasanya peserta didik yang menggunakan gaya belajar ini lebih senang mendengarkan apa yang diutarakan oleh pendidik atau guru. Ciri-ciri auditori. 1. Suka mengingat sesuatu dari apa yang didengar daripada yang dilihat. 2. Senang mendengarkan, mudah terdistraksi dengan keramaian. 3. Kesulitan dalam tugas atau pekerjaan yang melibatkan visual. 4. Pandai menirukan nada ataupun irama suara. 5. Senang membaca dengan mengeluarkan suara atau menggerakkan bibir. 6. Mudah dalam mengingat nama saat berkenalan dengan orang baru. Cara belajar siswa auditori. 1. Rekam pelajaran. Menggunakan perekam suara untuk merekam penjelasan guru dan mendengarkannya kembali. Di rumah dapat membantu siswa auditori memahami materi dengan lebih baik. 2. Diskusi kelompok. Belajar dalam kelompok diskusi memungkinkan siswa auditori untuk mendengar berbagai perspektif dan memperkuat pemahaman mereka melalui interaksi verbal. 3. Gunakan musik atau lagu. Mengaitkan materi pelajaran dengan lagu atau musik bisa membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan mudah diingat. Nah, selanjutnya ada gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ini menyenangi belajar yang melibatkan gerakan. Biasanya, orang tipe ini merasa lebih mudah mempelajari sesuatu, tidak hanya sekedar membaca buku, tetapi juga mempraktikkannya. Siswa yang memiliki gaya belajar ini cenderung senang belajar dengan menggunakan gaya bergerak, aktif dan senang praktek. Semisal peserta didik yang sering aktif bertanya dan berdiskusi saat pembelajaran di kelas, biasanya siswa model ini memiliki gaya belajar kinestetik. Nah, ciri-ciri siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik yaitu: yang pertama, menyenangi belajar dengan metode praktik. Yang kedua, kadang kesulitan dalam menulis tetapi pandai dalam bercerita. Yang ketiga, menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti olahraga atau menari. Yang keempat, sangat berkomunikasi, banyak menggunakan isyarat gerak tubuh. Yang kelima, menghafal dengan cara berjalan atau melihat. Cara belajar siswa kinestetik yaitu: yang pertama, praktik langsung. Melakukan eksperimen atau praktik langsung dari materi yang dipelajari adalah cara terbaik bagi siswa kinestetik untuk memahami konsep. Yang kedua, gunakan alat peraga. Menggunakan model atau alat peraga fisik saat belajar dapat membantu siswa kinestetik memahami materi melalui pengalaman langsung. Yang ketiga, ada kunjungan lapangan. Mengunjungi tempat yang relevan dengan materi pelajaran seperti museum atau pabrik memberikan pengalaman belajar yang nyata dan menyenangkan belajar mereka. Selain yang disebutkan tadi, ada pun gaya belajar menurut David Kolb yang terbagi menjadi 4, yaitu gaya belajar Diverger. Nah, gaya belajar Diverger merupakan kombinasi perasaan dan pengamatan. Individu dengan tipe Diverger unggul dalam melihat situasi konkret dari banyak sudut pandang yang berbeda.
Pendekatannya pada setiap situasi adalah mengamati dan bukan bertindak, termasuk perilaku orang lain, diskusi, dan sebagainya. Gaya belajar yang kedua adalah gaya belajar assimilated. Nah, gaya belajar asimilator merupakan kombinasi dari berpikir dan mengamati. Individu dengan tipe asimilator memiliki kelebihan dalam mengamati berbagai sajian informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber dan pandangan dari berbagai perspektif dirangkum dalam satu format yang logis, singkat, dan juga jelas. Gaya belajar yang ketiga adalah gaya belajar converger. Nah, gaya belajar converger merupakan kombinasi dari berpikir dan berbuat. Individu dengan tipe converger unggul dalam menemukan fungsi praktis dari berbagai ide dan teori. Biasanya mereka punya kemampuan yang baik dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Nah, yang ketiga gaya belajar akomodator. Nah, gaya belajar akomodator merupakan kombinasi dari perasaan dan tindakan. Individu dengan tipe akomodator memiliki kemampuan belajar yang baik dari hasil pengalaman yang nyata yang dilakukannya sendiri. Mereka suka membuat rencana dan melibatkan dirinya dalam pengalaman baru dan juga menantang. Setelah kita menyimak materi tadi, coba perhatikan soal di bawah ini. Adi adalah siswa kelas 5 SD. Adi menyukai pelajaran yang memerlukan praktek langsung di dalamnya. Gaya belajar Adi adalah A. Auditori, B. Kinestetik, C. Converger, dan D. Visual. Jawabannya adalah nah, betul sekali. Gaya belajar Adi adalah gaya belajar kinestetik, yaitu B. Nah, soal selanjutnya. Jika seorang lebih mudah memahami materi dengan lagu, maka gaya belajarnya adalah A. Kinestetik, B. Diverger, C. Visual, dan D. Auditori. Nah, jawabannya adalah gaya belajar auditori. Jawabannya adalah D. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang gaya belajar siswa. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.